Di bulan Ramadan yang penuh berkah, Amirul menolong seorang kakek tua tanpa mengetahui bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Ujian demi ujian datang, hingga kakek itu perlahan mulai membuka rahasia besar yang akan mengubah hidup Amirul selamanya. Siapkah Amirul menghadapi takdir yang tak terduga? Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ramadan kali ini terasa berbeda bagi Amirul. Ia seorang pemuda sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai kurir pengantar barang di kota kecilnya. Hidupnya pas-pasan, namun ia selalu berusaha bersyukur atas apa yang dimilikinya. Suatu sore menjelang waktu berbuka, Amirul yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya melihat seorang kakek tua terduduk lemas di pinggiran jalan. Wajahnya penuh peluh, pakaiannya lusuh dan tatapan matanya kosong. Tanpa ragu, Amirul menghampirinya. "Kek, apa kakek butuh bantuan?" tanyanya dengan lembut. Kakek itu mengangkat wajahnya perlahan. "Nak, aku lapar. Sudah sejak pagi belum makan." Tanpa berpikir panjang, Amirul mengulurkan sebungkus roti dan sebotol air mineral dari tasnya. Kakek itu menerima dengan tangan gemetar, lalu memakannya dengan lahap. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu," ujar sang kakek setelah selesai makan. Amirul hanya tersenyum. "Kakek tinggal di mana?" Kakek itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak punya rumah, Nak. Sudah lama aku hidup di jalanan." Hati Amirul tersentuh. Tanpa berpikir panjang, ia menawarkan, "Kalau kakek mau, ikut saya saja. Saya tinggal di rumah kontrakan kecil, tapi setidaknya kakek bisa istirahat dengan nyaman." Mata kakek itu berkaca-kaca, seolah tak percaya dengan kebaikan Amirul. Malam itu, keputusan Amirul menolong sang kakek menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa di balik sosok renta itu tersimpan sesuatu yang luar biasa. Malam pertama, kakek itu tinggal di rumah kontrakan kecil Amirul terasa damai. Setelah berbuka dan sholat tarawih bersama, Amirul menyediakan tempat tidur seadanya untuk kakek di ruang tamu. Namun, menjelang tengah malam, Amirul terbangun oleh suara lirih. Ia mengintip ke ruang tamu dan melihat kakek itu sedang bersujud dalam sholat tahajud. Tubuh rentanya gemetar, suaranya lirih berdoa dengan penuh haru. "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada pemuda baik hati ini. Balaslah kebaikannya dengan rejeki dan kemuliaan yang tak disangka-sangka." Amirul tercekat. Hatinya bergetar mendengar doa tulus dari seorang yang baru saja ia kenal. Esok paginya, saat Amirul hendak berangkat bekerja, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di sudut kamar, kakek itu sedang menghitung sejumlah uang dalam kantong kain lusuhnya. Jumlahnya tidak sedikit. "Kakek, dari mana uang sebanyak itu?" tanya Amirul dengan heran. Kakek itu tersenyum, seolah tidak terkejut dengan pertanyaan Amirul. "Ini bukan hal yang perlu kamu khawatirkan, Nak. Tapi aku ingin menguji hatimu. Apa kau tergiur dengan harta ini?" Amirul menelan ludah. Memang selama ini ia hidup pas-pasan, bahkan sering kesulitan membayar kontrakan. Tapi ia tahu harta bukanlah segalanya. "Saya tidak butuh uang, kakek," jawab Amirul dengan mantap. "Saya hanya ingin membantu." Mendengar itu, kakek tersebut tersenyum semakin lebar. "Baik, mulai hari ini hidupmu akan berubah. Allah telah mengirimkan keberkahan kepadamu." Amirul mengernyit bingung. Tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, kakek itu bangkit dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. "Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan mengubah hidupmu, Nak. Tapi hanya jika kamu siap menerimanya." Amirul menatap kakek itu dengan campuran rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Rahasia apa yang disimpan kakek tua ini? Apakah benar hidup Amirul akan berubah selamanya? Amirul masih belum bisa sepenuhnya percaya dengan kakek tua yang kini tinggal bersamanya. Sejak kejadian tadi pagi, pikirannya terus terpenuhi tanda tanya. Dari mana kakek itu mendapatkan uang sebanyak itu? Apa maksudnya hidupku akan berubah? Namun, Amirul memilih untuk diam. Ia tetap berangkat bekerja seperti biasanya, meninggalkan kakek sendirian di rumah. Tapi dalam hatinya, ada perasaan was-was bagaimana jika kakek itu berniat jahat. Sepulang kerja, Amirul mendapati rumahnya dalam keadaan rapi dan bersih. Bahkan ada aroma harum dari dapur. Saat ia masuk, kakek tua itu sedang duduk di lantai menyajikan sepiring nasi dan lauk sederhana. "Aku memasak sedikit, Nak. Semoga kau suka," ujar kakek dengan senyuman hangat. Amirul terkejut.
Ia tidak menyangka kakek itu malah membantunya. Namun ia masih enggan terlalu percaya. Setelah makan malam, kakek itu menatap Amirul dalam. "Aku tahu, kau masih curiga padaku." Amirul terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi tatapan kakek itu seolah bisa membaca isi hatinya. "Tak apa nak," lanjutnya. "Dunia ini memang penuh dengan orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kau berbeda. Aku bisa melihat itu sejak pertama kali kau menolongku." Amirul mulai merasa tak enak hati. Ia memang mencurigai kakek ini. Padahal tidak ada bukti bahwa kakek itu berbuat jahat. Namun malam itu perasaan curiganya semakin kuat. Saat ia terbangun untuk sahur, ia melihat kakek itu duduk di teras menatap langit. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang penuh guratan usia. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tatapan matanya begitu dalam dan penuh rahasia. "Kek, kenapa masih di luar?" tanya Amirul. Kakek itu menoleh perlahan. "Kadang orang yang kita temui dalam hidup bukanlah kebetulan. Ada alasan di balik setiap pertemuan." Amirul semakin bingung. Maksud kakek apa? Kakek itu hanya tersenyum. "Nanti kau akan mengerti." Ucapan itu justru membuat Amirul semakin penasaran. Apakah benar kakek ini menyimpan sesuatu? Atau ini hanya imajinasi saja? Hari-hari Amirul bersama kakek tua itu mulai terasa lebih bermakna. Meskipun awalnya Amirul masih diliputi rasa curiga, lambat laun ia mulai menerima kehadiran kakek tersebut dalam hidupnya. Setiap pagi sebelum subuh, kakek membangunkan Amirul untuk sahur. Meskipun makanan sederhana, mereka selalu menikmatinya bersama sambil berbincang. "Kek, kenapa kakek selalu bangun lebih awal?" tanya Amirul suatu pagi. Kakek tersenyum. "Bangun lebih awal membuat hati lebih tenang nak, apalagi di bulan Ramadan ini. Waktu sebelum subuh adalah saat terbaik untuk berdoa dan memohon ampunan." Amirul mengangguk pelan meskipun ia sudah terbiasa berpuasa sejak kecil. Kali ini ia merasa lebih termotivasi. Kakek selalu mengajaknya sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, dan bersedekah dengan apapun yang mereka miliki meskipun sedikit. Suatu sore menjelang berbuka puasa, Amirul dan kakek pergi ke masjid untuk membagikan takjil kepada para jamaah. Kakek tampak begitu bahagia meskipun hanya bisa memberikan beberapa bungkus makanan sederhana. "Sedekah itu bukan soal banyak atau sedikit nak, tapi soal keikhlasan," ujar kakek sambil tersenyum. Setelah berbuka, mereka melaksanakan sholat tarawih bersama. Saat melihat kakek berdoa begitu khusyuk, Amirul merasa hatinya semakin tenang. Ada sesuatu dalam diri kakek ini yang membuatnya nyaman. Hari demi hari berlalu dan Amirul mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar, lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup, dan lebih bersyukur atas apa yang dimilikinya. Suatu malam saat mereka duduk di teras rumah setelah tarawih, Amirul akhirnya bertanya, "Kek, bolehkah aku tahu siapa kakek sebenarnya? Kenapa kakek seperti memiliki banyak rahasia?" Kakek itu terdiam sejenak, lalu menatap Amirul dengan penuh kebijaksanaan. "Aku hanya seorang musafir nak, tapi aku diutus ke sini bukan tanpa alasan." Amirul terkejut. "Diutus? Oleh siapa kek?" Kakek itu tersenyum samar. "Jawabannya akan kau temukan sendiri. Tapi satu hal yang pasti, selama bulan Ramadan ini banyak keberkahan yang akan datang kepadamu Amirul." Amirul semakin penasaran. Namun satu hal yang ia sadari, hidupnya kini telah berubah menjadi lebih baik sejak menolong kakek ini. Hari-hari di bulan Ramadan terasa begitu indah bagi Amirul. Bersama kakek, ia menjalani ibadah dengan lebih khusyuk dan menemukan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah masalah besar sedang menunggunya. Suatu pagi, setelah pulang dari sholat subuh di masjid, Amirul mendapati sebuah surat terselip di bawah pintu rumah kontrakannya. Dengan hati-hati, ia membuka dan membaca isi surat itu. Kepada Amirul, penghuni kontrakan nomor 7. Tagihan kontrakan bulan ini harus segera dibayar sebelum tanggal 10 Ramadan. Jika tidak, harap segera mengosongkan rumah ini. Tangan Amirul gemetar. Ia tahu tenggat waktu pembayaran tinggal beberapa hari lagi, dan ia belum memiliki uang untuk membayarnya. Gajinya sebagai kurir tidak seberapa, dan sebagian besar ia gunakan untuk makan dan membantu orang lain selama Ramadan. Siang harinya, Amirul duduk termenung di teras rumah.
Kakek yang sedang menata beberapa buah kurma untuk berbuka nanti menyadari kegelisahannya. "Ada apa, Nak?" tanya kakek dengan lembut. Amirul menghela napas panjang. Ia ragu-ragu untuk bercerita, tapi akhirnya ia mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya kepada kakek. Kakek membaca surat itu dengan tenang, lalu menatap Amirul dengan tatapan yang sulit diartikan. "Jadi, kau sedang dalam kesulitan ya?" Amirul menunduk. "Iya, Kek, aku tidak tahu harus bagaimana. Uangku belum cukup untuk membayar kontrakan ini, dan kalau tidak segera dibayar, aku harus keluar dari rumah ini." Kakek tersenyum samar, lalu menggenggam tangan Amirul. "Nak, kau percaya bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya?" Amirul mengangguk pelan, meski dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. "Kalau begitu, tetaplah berusaha dan berdoa." Lanjut kakek, "Tidak ada masalah yang terlalu besar jika kau serahkan kepadanya dengan penuh keyakinan." Malam harinya, Amirul sholat tahajud dengan lebih khusyuk dari biasanya. Air matanya jatuh, memohon agar Allah membantunya melewati ujian ini. Keesokan harinya, Amirul memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan agar bisa mendapatkan uang tambahan. Ia menawarkan jasa antar barang lebih banyak dari biasanya, bahkan membantu beberapa warung mengantarkan pesanan. Namun penghasilannya tetap belum cukup. Ketika harapan mulai menipis, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seseorang pelanggan yang baru pertama kali menggunakan jasanya tiba-tiba memberikan tip dalam jumlah besar. "Ini untukmu, Nak. Aku melihat kau bekerja keras dan jujur. Anggap saja ini rezeki Ramadan," kata pria itu sambil tersenyum. Amirul tertegun. Ia menerima uang itu dengan mata berkaca-kaca. Ketika ia menghitungnya, jumlahnya hampir cukup untuk membayar kontrakan. Malam itu, Amirul kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Kakek menyambutnya dengan senyuman hangat. "Apa aku tidak bilang, Nak? Allah selalu punya cara," kata kakek sambil menepuk bahu Amirul. Namun, sebelum Amirul sempat menjawab, kakek tiba-tiba menghela napas panjang dan wajahnya tampak sedikit pucat. Kakek kenapa?" Amirul panik. Kakek hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Nak, hanya sedikit lelah." Namun, Amirul merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh kakek. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kakek? Dan apakah Amirul benar-benar bisa menyelesaikan masalah kontrakannya? Keesokan paginya, Amirul bangun lebih awal dari biasanya. Setelah sholat subuh, ia langsung pergi menemui pemilik kontrakan untuk membayar uang sewa yang hampir jatuh tempo. "Alhamdulillah, Pak, ini uangnya," ujar Amirul dengan senyum lega sambil menyerahkan segepok uang hasil jerih payahnya. Pemilik kontrakan itu mengangguk puas. "Bagus, Amirul, aku tahu kau pemuda yang bertanggung jawab. Semoga rezekimu selalu lancar ya." Setelah menyelesaikan pembayaran, Amirul pulang dengan hati tenang. Namun saat ia sampai di rumah, ia melihat kakek tua itu sedang melipat beberapa pakaian dengan raut wajah muram. Kakek mau kemana?" tanya Amirul dengan heran. Kakek terdiam sejenak lalu menghela napas panjang. "Nak, aku sudah cukup lama menumpang di rumahmu. Aku tidak ingin terus membebanimu. Kau sudah cukup banyak berkorban dan aku merasa tidak enak." Amirul tertegun. Ia tidak pernah merasa kakek itu sebagai beban. Justru kehadiran kakek telah membuat kehidupannya lebih bermakna. "Kek, jangan bicara begitu," kata Amirul dengan serius. "Aku tulus membantu kakek. Tidak ada sedikit pun perasaan terbebani." Kakek tersenyum, tapi matanya masih menyiratkan kegelisahan. "Tapi, Nak, aku juga ingin membantu. Aku ingin bekerja agar bisa meringankan bebanmu." Mata Amirul membulat. Kakek sudah tua. Aku tidak akan membiarkan kakek bekerja." "Aku masih kuat, Nak," ujar kakek bersikeras. "Aku bisa bekerja serabutan, mungkin di pasar, mungkin membantu bersih-bersih masjid. Aku tidak bisa terus makan dari hasil kerja kerasmu tanpa melakukan apa-apa." Amirul menggeleng tegas. Aku melakukan ini bukan karena aku ingin kakek membalasnya. Aku melakukan ini karena aku ikhlas. Bukankah selama ini kakek mengajarkan bahwa keberkahan itu datang dari keikhlasan?" Kakek terdiam. Kata-kata Amirul seolah menusuk hatinya. Melihat kakek masih tampak ragu, Amirul pun menggenggam tangan kakek dengan erat. Kalau kakek ingin membantuku, cukup doakan aku. Itu lebih dari cukup." Mata kakek berkaca-kaca. Ia menepuk bahu Amirul dengan bangga. "Baiklah, Nak, aku akan berdoa untukmu setiap saat," ujar kakek dengan suara bergetar. Amirul tersenyum lega.
Ia tahu doa dari orang seperti kakek ini jauh lebih berharga daripada uang atau pekerjaan. Namun, di balik senyum kakek, ada sesuatu yang masih ia sembunyikan. Apa yang sebenarnya ada dalam benak kakek? Apakah ia benar-benar hanya ingin membantu? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia ungkapkan? Hari-hari Amirul dan kakek terus berjalan dengan penuh kebersamaan. Setiap pagi, mereka sahur bersama, menjalankan ibadah dengan khusyuk, berbuka dengan penuh syukur, dan menghabiskan malam dengan sholat dan doa. Meskipun kehidupan mereka sederhana, Amirul merasa jauh lebih tenang dan bahagia sejak kehadiran kakek di rumahnya. Namun, di dalam hati kakek ada sesuatu yang terus ia pendam. Suatu malam, setelah pulang dari sholat tarawih di masjid, Amirul mendapati kakek sedang duduk di teras, menatap langit dengan tatapan yang sulit ditebak. Kakek kenapa?" tanya Amirul sambil duduk di sampingnya. Kakek tersenyum kecil, tapi sorot matanya tetap menyiratkan sesuatu. "Hanya sedang berpikir, nak, tentang kehidupan." Amirul menatap kakek dengan penuh rasa ingin tahu. Sejak awal, ia merasa bahwa kakek bukanlah orang biasa. Cara bicara kakek, kebijaksanaannya, dan caranya membawa diri begitu berbeda dari orang tua pada umumnya. Amirul akhirnya bertanya, "Bolehkah aku tahu lebih banyak tentang kakek? Siapa sebenarnya kakek ini? Dari mana kakek berasal?" Kakek menghela napas panjang lalu tersenyum samar. "Nah, ada hal-hal dalam hidup yang belum bisa diceritakan sebelum waktunya tiba." Amirul sedikit kecewa, tapi ia mencoba memahami. Jadi, kakek masih belum bisa menceritakan siapa kakek sebenarnya. Kakek menatap Amirul dalam, lalu berkata, "Nanti, nak, jika kau tetap seperti ini, tulus, jujur, dan penuh kebaikan, jawaban itu akan datang kepadamu dengan sendirinya." Amirul semakin bingung, namun ia tidak ingin memaksa kakek untuk bercerita jika memang belum waktunya. Yang Amirul tidak tahu adalah bahwa kakek itu sebenarnya bukan orang biasa. Ia adalah seorang konglomerat yang telah lama mencari pewaris hartanya. Namun bukan sembarang pewaris yang ia cari. Ia menginginkan seorang yang berhati tulus, bukan yang hanya mengejar harta. Kakek telah melihat sesuatu dalam diri Amirul, kebaikannya, ketulusannya, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Itulah yang membuat kakek semakin yakin bahwa ia telah menemukan orang yang selama ini dicarinya. Namun, ujian bagi Amirul belum selesai. Beberapa hari menjelang Idul Fitri, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Kakek tiba-tiba jatuh pingsan di rumah. Amirul yang panik segera membawanya ke puskesmas terdekat. Saat kakek sadar, ia menatap Amirul dengan senyum lemah. "Nak, jika suatu saat aku pergi, ingatlah satu hal. Keberkahan sejati tidak datang dari harta, tetapi dari hati yang tulus dalam memberi." Amirul terkejut. "Kek, jangan bicara seperti itu. Kakek akan baik-baik saja." Namun, ada sesuatu di mata kakek yang membuat Amirul merasa cemas. Apakah ini pertanda sesuatu yang lebih besar akan terjadi? Kakek masih terbaring di rumah sakit dengan wajah yang tampak lemah. Amirul duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput itu dengan penuh kepedulian. Kakek harus kuat," ujar Amirul dengan suara lirih. "Aku akan bekerja lebih keras untuk biaya rumah sakit. Jangan khawatir soal itu." Kakek hanya tersenyum tipis, menatap Amirul dengan tatapan yang penuh arti. Namun, ia tidak mengatakan apapun selain mengangguk pelan. Tanpa membuang waktu, Amirul segera kembali bekerja. Ia mengambil lebih banyak orderan sebagai kurir, bahkan terkadang bekerja hingga larut malam. Di tengah kesibukannya, ia juga tetap menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh ketulusan. Namun yang tidak Amirul ketahui adalah bahwa semua biaya rumah sakit sebenarnya sudah ditanggung oleh seseorang manajer pribadi kakek, yang selama ini diam-diam mengawasi kakek dari kejauhan. Di sebuah ruangan rumah sakit yang sepi, pria berkemeja rapi itu berdiri di samping tempat tidur kakek. Wajahnya terlihat penuh keheranan dan sedikit tidak sabar. "Tuan, sampai kapan Anda menguji pemuda itu?" tanyanya dengan nada setengah berbisik. Amirul sudah membuktikan ketulusannya berkali-kali. Ia bahkan rela bekerja keras untuk membayar biaya rumah sakit yang sebenarnya sudah saya lunasi sejak awal. Kakek menarik napas pelan dan tersenyum samar. "Sabar, Fahri. Aku ingin melihat sampai sejauh mana ketulusan pemuda ini. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berubah ketika melihat harta. Aku ingin memastikan bahwa Amirul tetap menjadi dirinya, tidak peduli dalam keadaan apapun."
Manajer itu menghela napas panjang. Tapi Tuan, Amirul sudah lebih dari cukup membuktikan dirinya. Dia tidak tahu bahwa Anda adalah seorang konglomerat. Dia tidak tahu bahwa Anda punya harta melimpah. Tapi tetap saja, dia merawat Anda seperti keluarganya sendiri tanpa mengharapkan imbalan. Kakek menatap langit-langit kamar rumah sakit. Dalam hatinya, ia sudah semakin yakin bahwa Amirul adalah orang yang selama ini ia cari. Namun, sebelum ia mengungkapkan semuanya, ia ingin melakukan satu ujian terakhir, ujian yang akan menentukan segalanya. Cerita pun bersambung. Cerita ini akan kita lanjutkan di episode kedua. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.